Dok, bisa open kameranya, Dok? Ya, Sudah. udah. Oke. Ya. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman yang luar biasa ya. Tentunya teman-teman merasa heran ya, mengapa saya bilang selamat pagi? Ya, memang kami memudayakan untuk mengatakan selamat pagi, supaya menyampaikannya itu kita mempunyai semangat pagi terus. Jadi kalau kita bilang selamat siang dengan suasana seperti ini, nanti pasti akan bubuk siang nanti ya, boci. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Eh, kita di sini selamat datang juga untuk yang rekan-rekan yang hadir di Leni Singkar Sidoarjo. Tentunya juga rekan-rekan yang mengikuti di IG Live. Kami juga kehadiran di tengah-tengah kami ada Dr. Lydia Hapsari dari Semarang. Selamat pagi, Dok. Pagi, Bu. Oke, acara ini disponsori oleh HDI dan Beskin. HDI adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan kesehatan dan skincare yang berbahan perlebahan yang berpusat di Menteng, Jakarta. Ya, kita mulai saja. Saya di sini memperkenalkan skincare Beskin ya, yang berbahan dari produk perlebahan ini memiliki keunggulan dan kelebihan mempunyai 6 antioksidan. Yang 6 antioksidan itu yang terdiri dari vitamin C, vitamin E, CO-kiten, B2 iya, bentar. Ya, ini 6 core antioksidan sistem ya, yang terdiri dari vitamin C, vitamin E, CO-kiten, B2O, alliaposid, dan glutathione. Kita mempunyai unggulan dari 6 ini. Dan Beskin sendiri mempunyai 2 series, yaitu seri Villain dan seri Gillette. Seri Biskin memiliki nomor urutan ya, memiliki 5 langkah nomor urutan. Yang pertama itu cleanser untuk membersihkan wajah fungsinya. Dan yang kedua essence untuk mengembalikan pH kulit, serta serum untuk menangkal radikal bebas, dan day cream untuk grey cream untuk krim pagi atau foundation. Selanjutnya adalah krim malam untuk menutrisi kulit di malam hari. Dan Biskin juga memiliki es krim yang bagus sekali. Dia mempunyai SPF-nya 50 plus dan mempunyai anti akne juga untuk yang wajah berjerawat. Dan tak kalah penting kita mempunyai bedak yang berbahan dari royal jelly yang menambah sempurna tampilan kita setelah memakai make up. Ya, demikian ya rekan-rekan semua perkenalan kita tentang HDI dan produk skincare. Nah, sekarang kita mari belajar bersama-sama bagaimana cara mendapatkan kulit glowing dan fresh. Bersama kita belajar dengan Dr. Lydia Hapsari. Beliau adalah dokter estetika yang telah memiliki banyak pengalaman di bidang perawatan kulit dan estetika dari Semarang. Wah, bakal seru nih kita belajar bareng-bareng ya tentang bagaimana mendapatkan kulit wajah yang fresh dan glowing. Apalagi hari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang, bagaimana cara kita
memanjakan wajah kita. Kita mulai berbincang-bincang kita dengan Dokter Lydia. Halo Dok, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi. Dok, sebagai wanita, tentunya kita ingin Ya, punya wajah glowing dan fresh ya. Bagaimana sih mm-mm. Dok cara mendapatkan supaya kita tuh tetap glowing dan fresh itu Dok? Kalau menurut Dokter Oke, Lydia. oke. Jadi kita kan pengen wajahnya glowing nih. Glowing kan Ya berarti kan Dok. bersinar. Tapi sebelumnya kita harus perlu perhatikan bahwa kita tuh nggak perlu, kita tuh nggak cuma perlu glowing aja, tapi juga perlu healthy skin atau kulit yang sehat gitu. Nah, sebelumnya tuh kita tuh harus tahu ciri-ciri kulit sehat itu seperti apa. Nah, yang pertama kita tuh bisa lihat nih ciri-ciri kulit sehat itu kayak gimana. Kita pertama bisa lihat pasti yang pertama kulitnya itu segar. Kemudian pasti terhidrasi cukup. Terus warna kulitnya kita lihat apakah dia ada yang berbeda atau tidak. Kayak gitu. Kalau misalnya ada yang warna kulitnya berbeda, pasti itu termasuk dalam kulit yang tidak sehat. Kemudian apakah ada masalah kulit? Contohnya kayak apakah ada jerawat, kemudian hiperpigmentasi, atau kulitnya tuh sensitif, serta ada kerutan atau enggak, atau aging sign atau tanda-tanda penuaan gitu. Kemudian kita bisa juga raba nih kulitnya. Nah, kulitnya itu ketika kita pegang, tapi sebelum memegang kulit pasti kita harus cuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian kita coba pegang kulitnya. Apakah kulitnya itu dia bersisi atau tidak? Kalau bersisi berarti jelas dia bukan kulit yang sehat. Kemudian kalau kulit sehat itu kalau dipegang dia tuh kenyal, lembut dan halus. Itu. Terus untuk mendapatkan kulit yang kenyal, halus itu gimana Dok? Hmm. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Oke, jadi yang harus dilakukan itu untuk mendapatkan kulit yang sehat dan glowing, itu tuh ada dua cara perawatannya. Yang pertama adalah perawatan rutin berkala dan intensif di klinik. Nah, fungsinya tuh apa? Kok harus dua-duanya ini? Yang pertama, dia tuh fungsinya memang untuk menutrisi kulit nih, kayak gitu. Terus yang kedua, dia mengatasi masalah kulit yang dialami pasien atau orang-orang yang sedang mengeluhkan masalah kulitnya. Nah, kalau untuk perawatan rutin berkala, itu tuh dia bisa dilakukan yang pertama, kalau rutin itu berarti setiap hari. Nah, setiap hari itu kita juga harus merawat nih, nggak cuma di klinik aja atau cuma beberapa bulan aja. Tidak, tapi juga setiap hari dirawat, yaitu pagi dan sore atau pagi dan malam. Itu adalah perawatan rutin. Kemudian perawatan yang berkala itu setiap seminggu bisa 2 sampai 3 kali kayak gitu. Terus untuk perawatan yang intensif di klinik itu nanti biasanya disesuaikan dengan problem kulitnya. Contohnya nih, kalau misalnya dia memiliki problem akne atau jerawat, biasanya sih dari dokter kita rekomendasikan per 2 minggu. Tapi kita lihat dulu ya, tetap kita harus konsultasi, kita lihat. Nah, kalau misalnya untuk masalah-masalah lain biasanya per 4 minggu atau 1 bulan. Nah, selain itu dari perawatan-perawatan di rumah maupun di klinik itu juga harus kita apa namanya intake makanan atau minumannya itu juga harus diperhatikan juga. Kalau makanannya pasti harus gizinya harus seimbang kayak gitu. Gizi seimbang tuh apa aja? Karbohidrat, protein, mineral, serat dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, terus kalau minum yang cukup itu tuh biasanya dari kesehatan dunia merekomendasikan minum yang cukup cukup itu minimal 8 gelas per hari atau 1 sampai 2 liter tergantung aktivitasnya. Dan jangan lupa pasti olahraga yang rutin itu juga perlu dilakukan. Nah, dalam seminggu cukup 3 sampai 5 kali. Sekali olahraga 15 sampai 30 menit gitu. Oh, kelihatannya sih gampang ya Dok, mudah. Mm-mm, Olahraga, makannya terjaga, betul. tapi biasanya ini yang olahraga ini yang paling sulit ya dilakukan ya kebanyakan Sulit ya ya. kalau sudah sibuk, sudah lupa dengan olahraganya. Padahal sehari Betul. 10 menit aja sudah berpengaruh juga ya Dok untuk Iya di wajah betul. kita ini ya. Mm-mm, Oh, 15 sampai oke. 30 menit lah, nggak usah lama-lama gitu. Oke, untungnya ya kita di Biskin ini punya produk yang 5 seri langka ini ya Dok ya, yang bisa juga Mhm. membantu mengglowingkan dan
menyehatkan kulit kita ya. Oke. Bagaimana ya dok? Kalau kan ada nih orang bilang cari base skin, ya, produk base skin kan ada 6 antioksidan nih. Apa itu Mm-mm. pengaruhnya di wajah kita ya dok ya? Apa skincare yang bagus itu harus ada 6 antioksidan itu bagaimana? Kalau menurut dokter Lydia ya. Oke, jadi untuk antioksidan itu sendiri ya, entah itu mau merek apa atau apa, tapi mungkin di Baskin ini mungkin dia ada 6 core ya, 6 core antioksidan Betul ini. dok, 6 Nah, core. tapi saya bahasnya ini lebih ke antioksidannya itu. Jadi Iya, antioksidan itu sebenarnya fungsinya untuk melindungi kulit kita nih dari kerusakan akibat oleh radikal bebas atau free radical. Nah, radikal bebas itu bisa ternyata tuh di tubuh kita tuh juga menghasilkan radikal bebas nih, nggak cuma di luar aja atau lingkungan luar, tapi di dalam tubuh kita tuh juga memproduksi radikal bebas kayak gitu. Jadi antioksidan itu dia tuh melindungi dari kerusakan dari kerusakan oksidan atau radikal bebasnya. Nah, radikal bebas ini dia tuh biasanya menyebabkan kulit pertama menjadi kusam, kemudian menjadi kering atau dry skin. Kemudian ketiga, perubahan warna kulit. Biasanya masalahnya yaitu kalau kita bilang adalah hiperpigmentasi atau hipopigmentasi kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu bisa menimbulkan garis-garis halus atau keriput atau aging. Jadi tanda-tanda aging gitu. Makanya antioksidan ini dia itu tuh akan melindungi kulit dan bagus untuk kulit dari masalah-masalah yang akan dihadapi gitu. oke. Kapan ya dok? Saya ingin tanya nih, kapan sih dok kita itu perlu melakukan perawatan wajah dengan menggunakan skincare dan perawatan yang lainnya? Sejak usia berapa atau sejak Oke. kapan gitu dok? Mm-mm. Nah, untuk usia yang disarankan biasanya tuh bisa dimulai menggunakan peralatan produk di rumah pada saat usia 12 tahun. Jadi 12 tahun atau masa pubertas gitu. Tapi produk-produknya atau yang perawatan di rumah itu produk-produk dasar aja. Contohnya kayak pembersih, kemudian pelembab atau moisturizer dan sunscreen aja gitu. Oh, Kalau berarti untuk apa perawatan itu namanya tidak menunggu untuk di usia rumah. 17 tahun ke atas ya dok ya? Usia 12 Iya, tahun sudah perlu iya, ya? usia 12 tahun atau masa pubertas itu sudah perlu, tapi dengan catatan itu hanya pembersih wajah, pelembab dan sunscreen gitu. Itu untuk yang home care atau yang produk-produk yang di rumah, perawatan di rumah gitu. Nah, kalau untuk treatment yang di klinik nih, itu dimulainya kapan? Biasanya sih sekitar 12 sampai 15 tahun dengan perawatan tetap dasar. Perawatan dasar tuh ya kayak apa namanya? Pengambilan komedo dan lain-lain, pembersihan kayak gitu. Itu sih. Oke, mungkin ini Mm-mm. dari teman-teman yang datang ini ada pertanyaan atau yang dari IG Live boleh kalau mau bertanya bisa diketikkan ya pertanyaannya. Seru ini ada Dokter Lydia, kita bisa tahu mengenai perawatan kulit ya. Bagaimana merawat kulit, ternyata merawat kulit itu tidak sejak usia 17 tahun. Setahu saya tuh dulu kalau merawat kulit itu umur 17 tahun karena masa puber-pubernya. Tapi ternyata usia 12 tahun kita sudah harus bisa mulai merawat kulit kita supaya mendapat hasil yang maksimal lain kalinya itu ya dok ya ke depannya ya. Betul, betul, Jadi enggak sampai terlambat sampai apa jerawatnya itu sudah apa berlubang atau sampai merah kemerah-merahan itu juga sudah bopeng perlu ya. dirawat. Mm-mm. Betul. Oke. Nah, tapi tetap perlu dipantau juga ya, karena kan ditakutkan menggunakan produk-produk atau yang asal-asalan aja tanpa ada rekomendasi dari dokter, itu takutnya malah terjadi recall. Yang ditakutkan kan itu kan. Makanya tetap kalau bisa sih konsultasi atau benar-benar orang tersebut kalau misalnya tidak mau konsultasi, dilihat tuh produknya, apakah isinya tuh apa aja. Apakah ada yang berbahaya atau tidak, kayak gitu sih. Oh, berarti di samping merawat wajah kita juga memperhatikan apa kandungan yang ada di dalamnya ya, Dok ya. Berarti Betul, kita betul, sebagai konsumen harus mempunyai pilihan yang cerdik apa yang harus kita pakai betul, harus nantinya untuk bijak. kulit
wajah kita ya dok ya. Oke. Betul. Ternyata ya perawatan untuk kesehatan kulit ini harus dilakukan secara dini ya teman-teman ya. Untuk menghasilkan kulit wajah yang bagus, cerah dan glowing itu ternyata. Bagaimana dok untuk merawat wajah itu apa harus melalui di klinik atau bisa dilakukan di rumah gitu atau gimana dok? Ya, jadi tadi sudah sempat saya singgung ya Bu, atau teman-teman yang ada di Agilent maupun yang sudah datang di sana. Jadi perawatan itu tidak hanya di klinik saja, tapi perlu di rumah juga. Jadi yang tadi ada dua kan, perawatan rutin dan berkala. Yang kedua baru perawatan intensif di klinik. Gitu. Jadi memang kalau misalnya sudah datang ke klinik, kalau misalnya sudah perawatan di klinik nih, jadi tidak boleh menyingkirkan yang perawatan juga di rumah karena itu gampangnya kayak gini loh, kalau misalnya kita mau menanam bunga biar bunganya itu bagus merekah, itu kan berarti harus dikasih pupuk, disiramin juga. Nah itu Betul. sama halnya dengan wajah juga, jadi tidak boleh cuma hanya di klinik aja, tapi harus di rumah tuh juga dirawat gitu. Oh, jadi cantik itu nggak perlu mahal juga ya dok ya. Jadi melalui Betul. di rumah juga bisa. Seperti ini Mm-mm. apa? Biskin juga punya alat LV Pro ini dok. Ini mungkin mudah Oke. untuk perawatan di rumah. Jadi kita Mm-mm. perlu tiap bulan itu ke klinik. Kita punya produk unggulan Biskin. Mm-mm. Ini LV Pro baru. LV Pro Mm-mm. ini untuk menghilangkan kerut-kerut di garis mata, garis tawa itu juga Mm-mm. bisa. Eh, Mungkin bisa saya demokan untuk pemakaian produk LV Pro-nya ya dok ya. Boleh, Kebetulan boleh. ini, oke, Mbak. Di sini saya akan memanggil rekan kerja saya. Oh, oke. Maaf, ada satu pertanyaan ini dok dari IG Live. Oke, apa? Oke, Monggo silakan. permisi sebentar. Ini ada pertanyaan dari akun IG Momi Hanibi. Itu bertanya gini, Dokter Lydia. Untuk anak laki-laki usia 12 tahun, sudah tumbuh jerawat, apa juga bisa diberikan skincare atau cukup sabun wajah saja, Dok? Gimana, Dok? Oke, jadi saya ulangin ya untuk pertanyaannya terima kasih dari Momi B Momi tadi ya, Hanibi. Momi B. Oh, Hanibi, oke, Hanibi. Jadi pertanyaannya tadi, anak laki-laki usia 12 tahun sudah muncul jerawat. Apakah perlu? Apakah juga bisa diberikan skincare ataukah cukup Oke, sabun wajah skincare saja, Dok? atau sabun wajah. Oke, jadi yang tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi kalau misalnya mau perawatan itu kita lihat. Jadi kan perawatan tadi ada dua tuh tetap ya, yang ada di klinik dan ada yang di rumah. Nah, kalau yang di klinik nanti harus tetap konsultasi dulu. Biasanya sih dari dokter kita sarankan untuk treatment yang dasar kayak gitu. Nah, kalau yang di rumahnya itu yang tadi, yaitu yang pertama pembersihan, moisturizer dan sunscreen. Nah, kalau bisa untuk pembersihnya itu tuh harus ada kandungannya untuk anti jerawatnya gitu. Itu sih. Jadi dia kan karena kan dia masih usia-usia di bawah ya, masih usia 12 tahun, masa pubertas, karena kan jerawat itu biasanya juga disebabkan oleh hormonal juga gitu. Jadi tetap harus tetap atau menggunakan produk-produk skincare gitu, tapi sesuai dengan usianya gitu. Oke, bagaimana ini untuk Mami B? Apa sudah bisa terjawab dengan jawaban dari Dokter Lydia? Oke, kalau tidak jelas mungkin bisa tanya lagi ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Fitria. Untuk flek Oke, gimana, Ibu Dok? Fitria. Untuk flek ya. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Fitria. Kalau untuk flag itu, jadi tetap ya Bu, perawatan itu harus ada dua, yang di rumah sama di klinik juga. Nah, kalau flag itu kan memang dia pembentukan flag itu dia dalam jangka waktu yang lama, nggak bisa sebentar. Begitu pula dengan treatmentnya atau penyembuhannya.
Jadi tidak bisa sekali jadi pasti. Nah, untuk flek ini kalau misalnya di klinik biasanya sih tergantung dari kliniknya tersebut dan apa namanya alat-alat yang tersedia di sana. Biasanya sih kalau pengen untuk lebih cepat itu bisa menggunakan laser kayak gitu. Dan untuk produk-produk di rumah tetap harus dipakai juga, kok bisa satu rangkaian. Karena kalau yang satu rangkaian itu dia pasti untuk produk di rumah dia sudah saling melengkapi. Nah, untuk flag ini dia pastinya harus sabar kayak gitu. Tidak bisa 1 bulan, 2 bulan langsung hilang kayak gitu sih. Jadi untuk produk di rumah kalau bisa tetap menggunakan produk yang satu paket yang khusus untuk flag atau dia berfungsi untuk mencerahkan atau memudarkan flagnya gitu. Iya. Ada lagi yang ditertanakan ini di IG Live ya? Ada? Oke, bagi peserta dari IG Live atau juga yang onsite di Sidoarjo ini, kalau ada yang bertanya, jangan sungkan juga boleh tanya ya, juga boleh chat di kolom chatnya, seperti itu. Mungkin silakan mau dilanjut lagi, Bu Mega. Oke, terima kasih. Eh, Sekarang saya akan lanjutkan untuk mendemokan ini ya, alat dari Beskin yang terbaru LV Pro untuk perawatan di rumah. Seperti yang kata Dokter Lydia bahwa perawatan wajah di rumah bisa dilakukan juga. Jadi tidak harus di klinik. Kalau di klinik ya 2 bulan atau 1 bulan sekali ya dok, bisa Iya dilakukan betul. ya. Oke, di sini saya akan memanggilkan rekan kerja saya yang bernama Mbak Darse yang akan memperagakan pemakaian alat kita LV Pro. Mari Mbak Darse. Jadi kita memiliki alat LV Pro ini untuk orang yang awam bilang setrika wajah. Jadi LV Pro yang kita yang baru ini sangat bagus untuk menghilangkan garis di bawah mata, garis tawa, untuk kolagen itu bagus. Jadi dia ada 3 mode. Yang pertama modelnya lampu hijau ini facial. Yang kedua warnanya merah itu untuk lifting, yang dan ketiga warna biru itu untuk restore. Jadi di sini saya dibantu rekan kerja saya untuk memperagakan. Ya, pertama kita nyalakan dulu sambil menunggu panasnya. Jadi yang warna hijau ini untuk facial ini ada hantaran panasnya. Ya, boleh kasih serum dulu ya sebelum pemakaian LV, kita pemakaian serum dulu. Yang seri V3-nya. Ya, ya, ya. Sambil didemokan, saya akan menjelaskan. Jadi sebelum pemakaian LV Pro, kita harus melakukan dengan 5 langkah ya. Pertama, kita cuci wajah kita dengan sabun supaya bersih dari kotoran. Saya ambil yang seri V di sini. Setelah kita memakai sabun pembersihan, kita ambil yang V2 Essence untuk mengembalikan pH kulit kita. Baru kemudian pemakaian serum vitamin C-nya untuk memasukkan wajah kita juga untuk menahan radikal bebas. Dan kelebihan dari serum kita mempunyai vitamin C yang sangat pekat sekali ya, 20% murni yang kita miliki. Ini keunggulan serum kita. Setelah itu kita pakaikan, kita pakai LV Pro, kita setrika. Yang model hijau ini fungsinya facial. Untuk mengangkat, untuk meregenerasi sel.
meningkatkan kolagen, dan meningkatkan kecerahan. Jadi LV Pro ini juga menambah kecerahan kulit wajah kita. Seperti itu ya. Nanti di sini ada 3 model. Kalau yang merah nanti itu untuk mengangkat dan mengencangkan kulit, menghilangkan garis-garis mata dan halus. Kalau yang model lampunya itu warna biru, restore untuk menenangkan kulit yang meradang, mengurangi kantong mata, terutama untuk yang berjerawat. Kalau yang mempunyai wajah berjerawat, di restore pakai LV Pro itu akan untuk mencepat menghilangkan radangnya. Jadi tapi tidak boleh ditempelkan ke ini, ke jerawat. Jadi cukup cahayanya, lampunya, sinarnya aja. Kita tempel, kita geser-geser tanpa menempel di jerawatnya. Seperti itu. Ini pengalaman saya sendiri, anak saya kalau berjerawat itu dia selalu memakai sinar birunya itu. Dan dalam waktu 1 menit itu jerawatnya udah kering, langsung kering ya. Dan cepat pemulihannya untuk kulit yang berjerawat, sinar birunya itu, yang restore itu. Yang penyebab untuk apa? Yang bisa menghilangkan antibakteri juga, yang biru. Nah ini masih lampu merahnya, model lifting juga untuk menarik, mengangkat agar tidak kendor ya kulit di wajah kita. Bisa juga meniruskan wajah kita juga supaya menjadi lebih tirus. Ya betul, serum dulu pemakaiannya. Baru nanti kita bantu dengan alatnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk flek. Tadi ada yang bertanya untuk flek wajah ya. Kita Biskin punya juga. Kalau untuk mengatasi flek wajah kita memakai seri Wayland. Seri Wayland ini memang fokusnya untuk pencerahan warna kulit. Kadang kita tanpa sadar warna kulit kita itu beda ya. Di depan sama yang di bagian telinga ini beda. Karena mungkin karena apa? Pemakaian masker atau kena paparan sinar matahari, jadi lebih terang yang di dalam daripada yang di depan. Nah itu kita bantu dengan produk kita yang seri Wayland. 5 langkahnya tetap dengan memakai cleanser, pembersih wajahnya, terus memakai yang W2 sebagai essence untuk mengembalikan pH kulit kita, serum, serta day cream dan night cream. Perawatan yang rutin, ya, yang dibilang Dokter Lydia ya, kalau untuk flek itu memang tidak mudah dan tidak secepat itu hasilnya. Jadi kita harus rutin dan sabar dan telaten. Tentunya gitu ya Dok ya, kalau untuk mengatasi flek. Betul, betul. Ya, seperti itu ya. Langkah-langkah yang kita ambil di perawatan rumah ya Dok dengan menggunakan LV Pro untuk lebih lebih menghemat waktu juga ya Dok ya. Tidak harus di klinik. Jadi cantik itu ternyata mudah dan tidak terlalu ribet kalau kita mau secara rutin merawat wajah kita. Pemakaiannya bisa separuh, jadi dipakai separuh dulu, nanti setelah selesai semuanya kita lanjut yang sebelahnya. Jadi enggak harus 1 kali, maksudnya kalau 1 kali biasanya saya ambil 5 kali. Saya ambil yang kiri 5 kali, kanan 5 kali, atas, nanti kembali lagi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari yang datang di Lening Sidoarjo, yang datang langsung.
ada pertanyaan lagi yang perlu dipertanyakan? Mungkin dari Jelinda? Sudah. Terima kasih Mbak Darse sudah membantu mendemokan pemakaian LV Pro untuk perawatan yang ada yang di rumah. Kalau ada yang tanya lagi? Mungkin dari Ko Anton yang tanya. Oh, belum dulu. Ini saya mau menanggapi. Dok, tadi sudah dari Momi Hanibi, jawabannya terima kasih. Nah, tadi saya juga ada yang terlewat dari sebentar. Banyak sekali nih yang tadi juga sudah gabung. Nah, ada dari Ibu Fitriat. Tadi kan sebelum tanya flag tuh dia bilang gini, apakah lebih happy kalau pakai ini? Oh jelas Bu, lebih happy supaya suaminya makin cinta ini ya toh. Nah, apalagi yang mau dicapai ya toh. Apalagi momen hari ini Valentine. Betul. Betul, ini satu paket. Iya, betul Bu. Nah, terus ada yang nanggapi juga nih buat Dokter Lydia. Mungkin dari temannya ada Ibu Sas_AV. Dokter Lia cantik banget sih. Yes. Kan Masya hari Allah, kasih terima kasih Bu. sayang. Kan hari Salam dari kasih Semarang. sayang, tampil cantik ya Dok ya. Iya betul. Oke, lanjut lagi tadi. Ibu Mega mau menyampaikan apa? Ya, itu aja yang kami sampaikan. Untuk merawat kulit memang tidak butuh biaya mahal, itu aja ya Dok ya. Terus mungkin dokter bisa, ini ada Mbak Sylvia ya. Mungkin Mbak Sylvia ada pertanyaan untuk Dokter perawat sekitar kulit untuk disampaikan ke Dokter Lydia, Mbak Sylvia. Saya lihat ada Mbak Sylvia ini. Enggak ada ya? Masih malu-malu ini. Masih malu-malu. Iya, iya. Oke. Sekarang apa lagi ya Dok yang perlu dijelaskan ini? Kalau untuk skincare-nya udah semua ya. Jadi Beskin mempunyai 5 rangkaian sesuai dengan urut-urutannya dan mempunyai loose powder-nya yang berbahan dari royal jelly yang menambah kesempurnaan make up kita. Dan yang terpenting ini SS cream kita tidak kalah bagusnya ya, karena bisa mempunyai 4 manfaat sebagai skincare, foundation, make up base, dan skincare tabir suryanya cukup besar juga, SPF-nya 50+++. Bagus sekali untuk di sinar kulit, matahari ya. Betul. Jadi kalau kita pergi ke pantai terutama ini ya, Kak Anton ya, kalau pergi ke pantai itu lebih aman. Nah, sebenarnya buat ibu-ibu, tidak hanya waktu kita keluar kita ini pakai dari SS cream. Saat kita di dalam rumah atau ibu-ibu ini yang sedang memasak, itu juga perlu karena efek dari panas dari memasak. Juga kalau di dalam rumah itu ada sinar UVB, itu sangat mempengaruhi untuk di dalam kulit. Nah, itu pentingnya kita pakai skincare ini untuk melindungi. Jadi tidak hanya waktu kita keluar dari rumah, waktu di dalam rumah pun atau seperti ibu-ibu yang sedang memasak itu juga sangat perlu memakai skincare. Seperti itu. Betul Benar banget. ya Dok ya? Betul banget. Termasuk Betul cowok banget. ini saya tadi Betul Benar banget. ya Dok Jadi, ya? banget, betul banget. Jadi benar nih. Kalau memang penggunaan SPF atau sunscreen ini tidak hanya waktu di luar aja, tapi di dalam rumah, apalagi memasak, dan apalagi dia memiliki riwayat keluarga yang memiliki flek keluarganya. Nah itu tuh malah wajib menggunakan sunscreen. Nah jadi entah itu sunscreen-nya 30 atau 50 atau yang lebih tinggi, itu sebenarnya tetap harus dipakai, dan sebenarnya itu bukan berarti yang SPF rendah itu lebih jelek daripada yang tinggi. Cuma itu adalah duration of protection-nya aja. Jadi durasi waktu proteksinya itu berapa. Nah, kalau misalnya ingin tahu untuk berapa lama sih kita mengaplikasikan kembali, dan itu tuh SPF tuh wajib diaplikasikan kembali loh. Jadi misalnya nih, mungkin ini sedikit ilmu aja sih. Misalnya SPF 30. Nah, SPF 30 itu tuh tinggal dikalikan aja konstantannya 10.
Nah, itu kan dalam menit tuh. Jadi kan 300 menit. Nah, kalau misalnya kita mau aplikasikan kembali kan nggak mungkin kita ngitung dalam menit kan. Nah, makanya dibagi 60. Jadi 300 menit dibagi 60 jadi dalam jam berarti per 5 jam. Itu kalau untuk SPF-nya 30. Jadi nanti 30 harus diaplikasikan kembali per 5 jam. Nah, kalau yang 50 ya udah tinggal 50 dikalikan 10 terus 500 menit kalau dijadikan jam berarti per 8 jam gitu. Oh, jadi pengaruhnya SPF itu dari pemakaian berapa jamnya itu ya dok yang harus kita pakai Iya, dia lagi melindungi. untuk Betul, harus melindungi dari matahari. melindunginya. Jadi duration of protection. Jadi durasi proteksi untuk wajah kita. Melindungi dari UVA maupun UVB. Gitu. Kalau Oke, SPF itu biasanya melindungi UVA, tapi kalau yang plus 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 itu berarti yang satunya. Gitu. Wah, terima kasih terima sekali. kasih ini ada pelajaran baru dari Dokter Lydia ini untuk mengenai SPF yang 30 atau 20 atau bahkan lebih 50 plus plus. Cara menghitungnya sudah diberitahu ya sama Dokter Lydia. Oke, bagi ibu-ibu sekarang nggak boleh pelit memakai es krim. Karena apa? Es krim juga perlu loh waktu kita masak itu dipakai. Jadi nggak hanya di luar aja. Jadi jangan menganggap remeh panasnya kompor ya. Panasnya kompor sama juga dengan panasnya hati mungkin. Hari ini enggak, Bu, karena hari ini Hari ini hari hari Valentine. Valentine. Gitu. Hari ini hatinya dingin, gitu. Hatinya Ayam dingin. semua gitu. Seperti dokter Lydia tadi dibilang cantik, glowing loh. Karena dikasih sayang sekarang ya dok ya. Sudah Ya, memang betul dasarnya betul. cantik, awalnya cantik, tambah cantik sekarang karena hari Valentine. Oke, ada pertanyaan lagi Kak ini dari rekan-rekan IG di live, momi-momi cantik, gitu. yang lagi dengerin yang sekitar masalah kulit yang ada perlu dipertanyakan, monggo dipertanyakan. Oh, ini ada pertanyaan juga, Dok, Ada dari lagi ya? Ibu Kemelin Limanto. Ya, ibu nih saya panggil ibu ya, toh. Saat pakai skincare seringkali mengalami beruntusan. Nah, cara mencegahnya dan mengatasinya gimana nih, Dok? Oke, jadi Beruntusan. kalau pakai sunscreen atau SPF itu sering beruntusan. Nah, yang pertama sebelum pakai SPF itu kalau bisa menggunakan moisturizer dan moisturizernya tuh harus dicocokkan. Jadi produknya komposisinya tuh dicocokkan dia tuh yang mengandung komedogenik atau enggak. Jadi maksudnya menyebabkan komedo atau enggak. Nah, terus habis itu baru diaplikasikan yang sunscreen-nya. Nah, sunscreen-nya pun juga harus dilihat apakah sunscreen tersebut itu dia menyebabkan komedo atau tidak. Kayak gitu. Kalau misalnya dia menyebabkan komedo, terus kemudian dia bercampur dengan bakteri, pasti itu akan menyebabkan jerawat. Nah, setelah itu kalau misalnya udah pakai nih, kalau apa namanya membersihkan, jangan lupa itu harus dibersihkannya harus betul, harus bersih juga kayak gitu. Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadinya jerawat gitu. Oke, berarti kita perlu perhatikan juga kandungannya ya dok ya, yang menyebabkan beruntusannya itu apa gitu ya dok ya. Betul. Dan jangan lupa kalau mau dibersihkan itu juga harus bersih gitu. Supaya tidak ada sisa-sisa kosmetik atau make up yang akan menyebabkan jerawat lagi gitu. Oke, berarti kita ini juga punya Penerapannya sebenarnya sudah sangat lengkap mas, sekali ya di kita di iya Biski. Jadi betul ada entah V-line series atau W-line series. Yang pertama itu di cleanser, betul, ya yang Bu ya. untuk menormalkan pH kulit kita ya. Juga Jadi untuk membersihkan ya. untuk membersihkan juga di kulit wajah yang seperti Dokter Lydia bilang tadi sebelum pemakaian skincare itu kita harus benar-benar membersihkan wajah dengan bersih. Nah, di sini V2 maupun W2 ini bisa membantu membersihkan kotoran dari kosmetik juga, dari kotoran-kotoran untuk pemakaian
skincare selanjutnya. Seperti itu ya. Tadi cukup lengkap ya sebetulnya Biskin ini untuk mengatasi kulit wajah kita biar bisa glowing dan fresh. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hartati 0723. Nah, pertanyaan begini, produk Biskin bisa dipakai minimal usia berapa, Bu Mega? Oke, produk Biskin seperti Dokter Lydia bilang ya, sejak usia remaja 12 tahun itu kita sudah bisa mulai memakai Biskin. Karena kandungan di Biskin ini tanpa ada bahan kimia. Semuanya alami, betul ya? Semuanya alami, jadi setiap, dan yang terpenting sudah teruji klinis. Uji klinisnya ini sudah dengan kulit wajah juga ya, jadi tidak seperti yang lainnya kalau ada percobaan itu seperti di kayak ini kalau dari produk Biskin ini sudah mengalami uji klinis itu tidak dicobakan ke binatang. Betul, seperti itu. Jadi dan juga sudah mengalami tes alergi, uji alergi. Betul, tes uji anti alergi juga. Jadi aman. Kalau memang mau dipakai sejak remaja, usia 12 tahun sudah bisa untuk produk Biskin ini. Seperti itu, kebetulan saya juga mempunyai anak yang remaja, masih 17 tahun, saya juga memakaikan seri Biskin ini, terutama untuk sabunnya, cleansingnya itu, untuk pembersih di wajahnya, seperti itu. Jadi aman, ya Bu Hartati ya, sudah. Ini kelebihannya, saat ini ada yang dari peserta onsite di LC Sidoarjo, ini juga bisa mencoba produk Biskinnya ini. Itu. Nah, nanti kalau di acara Biskin lagi, mungkin Bapak Ibu juga bisa hadir di LC Sidoarjo. Oke. Bisa mencoba demonya langsung Biskinnya. Kalau di IG Live, apresiasinya dapat penjelasan dari dokter estetika, Dokter Lydia. Dapat ilmunya ini penting Ya, sekali ya toh. dapat ilmunya bagaimana ini merawat wajah yang fresh. Oke. Oke, dari Ibu Hartati ini menyampaikan terima kasih informasinya Bu Mega. Sama-sama Bu Hartati. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan. Yang dicoba ini sangat nyaman sekali. Oke, ya. Siap-siap saking rileksnya bisa istirahat tenang ini, tidur. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan, saya berterima kasih dengan Dokter Lydia yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya kepada kita semua, pada teman-teman yang di IG Live dan yang datang di LC Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih. Lain waktu kita bertemu lagi dengan acara yang lebih seru tentunya ya dokter ya. Ya betul. Bisa menambah cantik wajah kita, semakin dimanja sama pasangan, sama Nggak cuma cantik, juga supaya yang buat cowok yang ganteng. Iya betul, tampan. Dan jangan lupa supaya kulitnya itu lebih sehat dan kalau mau lebih glowing bisa. Yang penting adalah sehatnya itu. Oh sip. Oke, siap Dokter Lydia. Terima kasih ilmunya untuk kita semua. Terima kasih kembali Bu. Sudah tutup? Sudah. Oke. Oh ada lagi ya? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mau tanya Dokter Lydia, apa perlu kita melakukan double cleansing?
Oke, apa perlu kita melakukan double cleansing? Iya, Ya, jadi betul dok. sebenarnya itu tergantung, kita kembali lagi nih, maksudnya tergantung itu apakah kita tuh dalam satu hari itu menggunakan tata rias atau enggak, atau menggunakan make up, atau menggunakan apa namanya produk-produk yang tabir surya atau sunscreen. Kalau misalnya menggunakan tata rias dan tabir surya atau sunscreen ini, kita tuh perlu nih melakukan double cleansing gitu. Tapi kalau misalnya nggak menggunakan make up atau sunscreen itu tidak perlu double cleansing kayak gitu sih. Terus sebenarnya kalau misalnya melakukan double cleansing itu tidak harus setiap hari atau setiap pembersihan tuh nggak harus karena itu bikin kulit kita tuh malah semakin bikin kering, kemudian iritasi dan barrier skin atau pertahanan kulit kita tuh semakin tipis. Kalau semakin tipis itu menyebabkan kulit menjadi sensitif dan dermatitis atau eksim gitu. Oke, bagaimana untuk em, Bu Erna ya, Bu Erna WP3 untuk kejelasan dari Dokter Lydia. Oh, betul. Ini ada kelanjutannya. Sudah jelas gitu ya. Oke, terima kasih Bu Erna. Ternyata Bu Erna mengucapkan terima kasih atas jawaban dari Dokter Lydia juga. Terima kasih kembali Bu Erna. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan atau betul untuk skincare ini perawatan ya Bu ya. Jadi sebelum kita wajah kita itu apa ya menjadi kusam atau kendur kita merawat dari skincare dulu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Eh, Kalau saya ada tanya ini dok, kalau merawat di salon atau klinik itu berapa lama ya dok ya? Tadi dokter udah bilang berapa? Lupa saya. Berapa kali sebulan ya? Oke, untuk perawatan di klinik itu jadi tergantung dari problem kulitnya atau masalah kulitnya. Itu biasanya sih kalau kami atau dokter-dokter yang GP estetik atau apa namanya DV spesialis kulit dan kelamin atau bedah plastik itu nanti sesuaikan dengan problem kulitnya dulu. Tapi kalau misalnya apa namanya atau penyakit kulitnya biasanya sih kalau jerawat itu per 2 minggu atau 4 minggu. Nah kalau untuk problem lainnya biasanya sebulan sekali atau 4 minggu sekali gitu. Oke, jadi sebulan sekali waktu yang ideal ya dok ya untuk melakukan Mm-mm. perawatan kita, memanjakan kulit kita di klinik ya. Betul, karena kan kalau di klinik kan memang dia alatnya lebih lebih canggih, lebih ini kan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang apa namanya produk-produk atau alat-alat yang sudah dipunyai oleh Bu Mega ini itu juga bisa dipakai di rumah kayak gitu sih. Tapi disesuaikan dengan apa namanya masalah kulitnya juga gitu. Tergantung dari kondisi kulitnya ya dokter Lydia ya. Betul. Mm-mm. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari IG Live atau yang di sini. Kalau yang di sini dok, lagi serius mencobai demo biskinnya LV Pro ini, Bu Linda ini. Gimana Bu Linda rasanya? Ngejos katanya untuk pemakaian LV Pro-nya. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir ini. Teman-teman yang luar biasa yang mau hadir di Learning Center Sidoarjo. Oke, terima kasih Dokter Lydia. Sampai ketemu lagi di acara Terima kasih berikutnya. kembali Bu. Ya, Ya, terima semoga kasih. ilmunya bermanfaat. Iya, Kayak gitu sih. amin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, yes.
Dadah.